الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أبدا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه من أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلموا أيها الحاضرون أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Bustani Taqwa Muhammadiyah Azzakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada qudwah dan hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, khatib berharap kita semua yang hadir di masjid tercinta ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Itu pun toh bila ada saudara-saudari kita yang saat ini Allah Subhanahu wa taala masih diuji dengan sakitnya, mari kita doakan agar Allah meringankan sakitnya, segera menyembuhkannya kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa semua. Hadirin jamaah Masjid Bustani Taqwa Azzakumullah. Kali ini siang ini saya selaku khatib ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk membangkitkan semangat, untuk menyadari diri kita posisinya di mana. Karena akhir-akhir ini peristiwa yang sama berulang di negara yang sama, yaitu ada seorang, saya sebut namanya Rasmus Paludan namanya. Ini seorang yang benci terhadap Islam. Entah dia tokoh agama apa, saya tidak sebutkan, tapi yang jelas seorang yang bernama Rasmus Paludan ini di negaranya di Eropa sana membakar kitab suci Al-Quran dengan tujuan apa? Mendiskreditkan Islam, membakar mushaf Al-Quran seperti kita tadi dibakar. Kenapa? Karena benci kepada Al-Quran. Kenapa? Karena benci kepada Islam. Tapi di sini saya tidak akan mengagitasi penjenengan. Saya tidak akan mengajak penjenengan kemudian berdemo, kemudian meluapkan amarah, tidak terima kita. Tidak. Tapi saya ingin menyadarkan penjenengan kita semua bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi dan berulang-ulang terjadi. Bahkan sebelumnya di negeri kita tercinta Indonesia sendiri ada seorang tokoh agama lain, saya tidak sebutkan agamanya. Walaupun dia dulunya katanya muslim kemudian menjadi murtad, dia mengusulkan dari semua ayat Al-Quran yang ada tulisannya dalam mushaf Al-Quran ini, dia inginkan ada 300 ayat untuk dihapus. Ya subhanallah, sekarang sedang terlunta-lunta di Amerika Serikat. Quran begitu. Saya tidak sebut namanya, dia sudah tahu. Lalu bagaimana dan kita ini posisi seperti apa dengan Al-Quran? Apa yang harus kita
Jangan galau dan jangan bimbang ayuhal hadirin. Karena apa? Mereka manusia yang benci kepada Al-Quran, yang benci kepada Islam, bisanya cuma urusannya dengan membakar mushaf Al-Quran. Karena apa? Al-Quran sendiri telah menantang mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas dan tegas telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam Al-Quran ada dua ayat. Al-Quran terang-terangan dengan vulgar menantang kepada manusia dan jin dan siapapun yang bisa berserikat dengan manusia dan jin untuk kalau mereka ragu dengan keautentikan, dengan keaslian, dengan kehakan Al-Quran ini, suruh mereka membuat surat yang sama seperti Al-Quran. Kalau mampu membuat surat yang panjang, buatlah surat sepanjang Al-Baqarah. Kalau tidak mampu, mungkin yang lebih pendek. Dan kalau tidak mampu, 3 ayat. Karena apa? Al-Quran yang paling pendek 3 ayat saja, niscaya mereka tidak akan mampu. Karena apa? Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan ciptaan. Karena Al-Quran menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kita, keyakinan kita termasuk keyakinan yang Muhammadiyah, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril amin al-manqulu bitawaturi wal muta'abbad bi tilawatihi Al-Quran. Menurut keyakinan kita. Ayo dulu. Nota protes sudah dilayangkan. Muhammadiyah jika sudah protes dengan pembakaran mushaf Al-Quran. Pengurus besar Nahdlatul Ulama juga telah melayangkan keberatan atas pembakaran mushaf Al-Quran. Lalu ayuhal, saya ingin mengajak kepada kita tidak usah mengurusi mereka yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang benci kepada Al-Quran sudah dinyatakan Al-Quran sendiri. Walan tarda 'anka al-yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan lilo mereka orang yang disebut tadi di ayat yang disebut, dua golongan tersebut, sampai kita mengikuti milah atau cara-cara mereka beribadah, cara-cara mereka berkeyakinan. Karena tidak mungkin mereka menandingi Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran, satu huruf pun tidak akan bisa dijumpai. Maka yang dilakukan cuma seperti itu. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan selaku kaum muslimin adalah senantiasa setiap saat, setiap waktu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai way of life kita, jalan hidup. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ini peringatan bagi kita, ayyuhal. Waman, dan barang siapa a'rada yuridu i'radan fa huwa mu'ridun, memalingkan diri, berpaling dari apa? Berpaling dari Al-Quran. Termasuk berpaling dari Al-Quran itu i'rad apa? Tidak pernah membacanya, tidak pernah dalam mushaf menyentuhnya. Itu termasuk i'rad, berpaling yang seperti itu. Kalau berpaling dari Al-Quran dan zikri, peringatan Allah, fa'inna lahu, maka perlu kita perhatikan. Allah memberikan pernyataan fa'inna lahu, maka sungguh baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sepi, kehidupan yang terhimpit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan nanti di hari kiamat dan keadaan buta. Dan mereka bertanya-tanya, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan a'ma wa kuntu basira, padahal kami waktu hidup di dunia bisa memandang segala sesuatu. Ayyuhal hadirin, para
para mufassirin menyatakan termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ma'isatul dhanka itu ternyata termasuk yudhiqu alaihi qabru, akan dihimpit, dipersempit kuburannya, hatta takhtalifa adla'u fi, sampai tercerai-berai tulang-tulang rusuk. Mau bilang itu kehidupan di kuburan, belum lagi di dunia. Dalam tafsir Muyassar saya baca, kalau kehidupan di dunia, maka walaupun mereka itu dalam keadaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan mereka mendapatkan pucuk-pucuk mungkin kebahagiaan dunia, kekayaan, harta, tahta, dia dapatkan itu, tapi hatinya senantiasa galau, hatinya senantiasa galau. Ayyuhal qawlun, jamaah sedang Jumat Masjid Bustan Taqwa Azzakullah. Lalu apa dan bagaimana caranya kita kemudian kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Seorang ulama mutaakhirin mengarang kitab judulnya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita diharapkan agar Al-Quran itu kita baca setiap hari, ya, kita tilawatan, kita baca qiraatan wa tilawatan. Kemudian Al-Quran itu setiap hari juga selain kita membacanya baik dengan teks, membaca mushaf maupun menghafalkan Al-Quran, maka setiap hari kita diharapkan untuk juga berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya adalah bitadabbur, dengan bertadabbur, juga tahfidz, kita menghafalkan, juga tatbiqi, kita mengamalkannya, yang terakhir ta'lim, kita mengajarkan Al-Quran. Apa dan bagaimana setelah khutbah coba kita urai satu persatu. Tapi yang jelas, mari ayyuhal hadirin, kita jadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita, Rabi'ul qalbi, bagian dari hati kita. Sehingga kalau sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, sehari saja kita tidak mendengarkan suara Al-Quran, ada yang kita rindukan, ada yang hilang dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang cinta Quran, dan kita senantiasa berharap mereka yang benci dengan Al-Quran seperti itu, kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Toh salah satu sutradara film di Belanda, saya lupa namanya, benci sekali dengan Islam, maka dia membuat film mendiskreditkan Rasulullah Muhammad SAW, melecehkan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepadanya, sehingga sekarang dia menjadi muslim yang taat dan menebus dosanya, dan menjadi pendakwah yang dia ingin bertaubat dengan cara mendakwakan Islam tersebut. Ja'ala Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa akhrajna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita, bagi kaum muslimin semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين من اليهوديين الصهيونيين من النصرانيين الحربيين ومن الملحدين ومن المنافقين ومن الشيوعيين اللهم انصر المسلمين والموحدين والمجاهدين في كل مكان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والزلازل والفيضان والطاعون من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.